Halo, assalamualaikum semuanya. Halo, suara saya bisa didengar? Halo? Ya. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah jam 1:30 lewat 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara bisa kita mulai ya. Ini sudah hadir 37 orang ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena sudah jam 1:30 lewat, kita mulai saja diskusi kita di siang hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita kepada Allah SWT di siang hari ini kita bisa bertemu secara online dalam rangka diskusi dengan tema membangun daerah percontohan pasca pandemi COVID-19. Acara diskusi ini terselenggara berkat kerjasama antara Center for Indonesian Reform, Viral Consulting dan Sahabat Depok. Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita buka acara siang hari ini. Tapi sebelumnya, kami akan membacakan susunan acara di siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Komunitas Sahabat Depok, yaitu Bapak Ansori Tarmizi, SIME. Acara ketiga, yaitu pembicara kunci, tapi ini pembicara kunci ini kita masih nunggu kondisi beliau karena hari ini cukup padat agenda beliau. Pembicara kunci, yaitu Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah, SIMSC. Beliau adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pembicara pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono. Beliau merupakan Wakil Wali Kota terpilih Kota Depok untuk periode 2021-2026. Acara kelima yaitu pembicara kedua itu akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Haris MSI. Beliau merupakan Wakil Wali Kota Salatiga. Dari dua pembicara nanti akan ditanggapi oleh penangkap pertama adalah Bapak Dr. Sudarman MA. Beliau merupakan Wakil Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat. Berikutnya, penanggap kedua adalah Bapak Insinyur Askar Triwianto, MSc PhD. Beliau merupakan Wakil Sekjen Iluni UI. Dan acara berikutnya, acara yang ke-8, adalah pemberitahuan penerimaan door prize dan
e-sertifikat. Dan acara terakhir adalah acara penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian rangkaian acara kita di siang hari ini. Langsung saja mari kita buka acara kita dengan membaca lafadzul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita kasih kesempatan kepada Bapak Ansori Tarmisi SCME untuk memberi sambutan di acara ini. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya dengar jelas? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Marilah kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk saling berdiskusi, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, dan insya Allah hari ini kita bisa memberikan pencerahan kepada para peserta dan para masyarakat Indonesia. Salam pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para ahli baitnya dan kepada sahabatnya sekalian. Bapak dan Ibu, peserta diskusi publik membangun daerah percontohan pasca pandemi COVID-19. Jika kita ingat di awal tahun 2019, di 2020, pemerintah itu memberikan target yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi. Di periode kedua ini, Pak Jokowi menargetkan bahwa semua pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan dan ditargetkan, terutama membangun jaringan jalan tol yang menghubungkan Jawa dengan Sumatera, itu harus selesai di tahap periode keduanya. Tanpa diduga bahwa pandemi melanda seluruh dunia dan dampak yang luar biasa, terutama sektor fiskal. Kita ingat bahwa di awal tahun itu menargetkan pajak itu sebesar 1.865 triliun. Ketika pandemi berlangsung, pemerintah kemudian merevisi penerimaan pajak itu sebesar 1.400 triliun. Dan sampai per hari ini dari catatan yang kita dapat bahwa pajak yang full baru sekitar 1.020 triliun. Itu artinya bahwa pemerintah mengalami penurunan penerimaan dana sebesar 700, dan itu akan berakhir pada pengeluaran yang harus dikeluarkan, dan ujung-ujungnya ada pemerintah kembali menerbitkan surat utang. Dan kita tahu bahwa pada Desember ini pemerintah mencatat utang lebih dari 6.000 triliun secara total. Pandemi ini juga di dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Selain dari meningkatnya pengangguran, kemudian juga sektor UMKM yang terpukul, kemudian juga alokasi dana yang diubah menjadi untuk penanggulangan pandemi, juga masalah-masalah lain yang menyebabkan pembangunan itu. Walaupun data akhir tahun ini menunjukkan ada cerca harapan, di mana misalnya Purchasing Index itu sudah di atas 51, ya. Kemudian juga angka 82, tapi pertumbuhan retail masih minus. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diperkirakan akan minus di angka 2%. Jadi kekhawatiran besar bagi pertumbuhan ekonomi kita karena ekonomi ditopang oleh konsumsi. Dan ketika konsumsi ini turun, otomatis pergerakan sumber daya dan produksi juga jauh menurun. Dan ini mau tidak mau juga berpengaruh kepada daerah, karena kita tahu salah satu sumber penerimaan daerah adalah dana alokasi yang ditransfer dari pemerintah ke pemerintah daerah. Para Bapak dan Ibu, peserta diskusi publik, diskusi ini menjadi sangat menarik ketika kita bicara bahwa daerah punya potensi untuk membangun daerahnya masing-masing dengan model dan cara strategi terlepas
sebenarnya bagaimanapun ketika kita bicara menyelesaikan masalah pandemi ini dan selama pandemi tidak berakhir, ini tidak akan pernah kita mengucapkan apresiasi yang sangat besar dan terima kasih yang luar biasa kepada Dr. Haji Zulkifli Mansah sebagai kita nanti akan tentu banyak menerima kemudian juga memberi ilmu dan penapangan tentu berbeda cara. Kita juga nanti akan mendengar karena pengembangan daerah ini akan menjadi daerah yang nanti kita ucapkan selamat kepada Wali Kota Depok yang baru Hartono, dan kita juga ucapkan gebrakan karena bagaimanapun ketika pandemi terjadi, maka secara biasa itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita di luar biasa. Dan kita percaya bahwa kami juga mengucapkan apresiasi Dr. Askar, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan semua, kemudian kepada penanggap yang lain sekarang, dengan memperhatikan di selama ini, mungkin mana bonus demografi kita masih memungkinkan kita untuk maju, kemudian kita juga masih kita untuk lebih berinovasi dan membangun sektor-sektor ekonomi baru dengan basis lokal dan menjangkau daerah-daerah yang lebih jauh. Mudah-mudahan diskusi publik ini memberikan kita suatu nuansa baru dan memberikan kita secara harapan bahwa meskipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ansori Tarmizi atas sambutannya. Sebelumnya kita sambut selamat datang kepada Bapak Dr. Muhammad Haris, Wakil Wali Kota Salatiga, pada Bapak Dr. Zulkifli Mansyah, dan kepada Bapak Imam dan Pak Sudarman sebagai penangkap kedua. Terima kasih, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di diskusi publik kali ini. Baik, langsung saja kita kasih kesempatan kepada Bapak Dr. Zulkifli Mansyah, Gubernur NTB, untuk memberikan paparan beliau. Kepada Pak Zulkifli kami silakan. Halo, Bang Zul. Apakah Bang Pak Gubernur udah? Oh iya, ini mohon maaf, ternyata beliau belum hadir ya. Kalau gitu, kita kasih kesempatan kepada pembicara pertama ya, Bapak Insinyur Imam Budi Hartono. Beliau adalah Wakil Wali Kota Depok terpilih periode 2021-2026. Kepada Pak Imam, kami persilahkan, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya ya? Ya. Salam terdengar. Terdengar. Ya.
File saya bisa dimunculkan ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati panitia, seluruh panitia pada hari ini, lalu juga ada Gubernur NTB serta Wakil Wali Kota Salatiga ya yang hadir pada hari ini, serta Ustadz Sabto Waluyo yang telah menghubungi saya untuk bisa ikutan dalam berbagi ilmu pada hari ini. Salam kenal untuk semuanya, nama saya Imam Budi Hartono. Kemarin ikutan di Pilkada Depok 2020 dan alhamdulillah terpilih atau takdirkan menjadi wakil wali kota dari Pak Kiai Haji Muhammad Idris yang sebelumnya sudah menjadi wali kota. Saya sendiri sudah 20 tahun di legislatif. Harusnya 25 tahun karena mendaftar sehingga harus PAW ya, pergantian antara waktu, sehingga saya tidak bisa meneruskan di legislatif dan kakinya sekarang masuk ke eksekutif. Para pendengar ya di peserta webinar ini, Depok memang sekarang dikenal dengan beberapa hal yang terkait dengan masalah tema pada hari ini, yaitu tentang COVID-19 sebagai sebuah kota yang dekat dengan ibu kota negara memang tidak lepas dari sebuah dampak yang terjadi di ibu kota negara. Seperti diketahui pula bahwa Depok menjadi daerah yang merah, ya bisa dikatakan merah oleh pemerintah dengan standar-standar tertentu sehingga merupakan penyebaran COVID yang dianggap mengkhawatirkan. Sama sebenarnya seperti daerah-daerah yang ada di Jabodetabek ya, Jakarta juga merah mungkin, lalu juga Bekasi, baik Kabupaten Bekasi maupun Kota Bekasi juga merah, Kota Tangerang Selatan, itu wilayah-wilayah yang merah ya. Itu filenya nggak bisa dibuka ya? Halo? Filenya nggak bisa dibuka ya? Halo? Filenya nggak bisa dibuka? Saya coba backup ya Pak. Sebentar saya buka. Oh iya, Pak Bang Fahmi tolong di backup untuk dibuka filenya. Baik ya. Fahmi jadi co-host saja tuh. Iya, saya lanjutkan bahwa sebenarnya semua daerah Jabodetabek itu merah, tapi mungkin yang sering dibully atau diinformasikan di berbagai daerah, Depok saja yang sering keluar sebagai yang merah gitu. Sehingga memang ini memang perlu ada keseimbangan informasi terhadap perkembangan COVID di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, bahwa pada hari ini tercatat bahwa Depok terjadi 23.367 kasus COVID dengan tingkat kesembuhannya itu 78,18%. Tetapi yang meninggal hanya 2,23%. Ini kan sebuah data bahwa Depok cukup bagus dalam menangani COVID-19. Klaster pertama yang mungkin muncul di kota Depok itu memang kebanyakan klaster perkantoran karena berasal dari banyaknya penduduk Depok yang tinggal di DKI Jakarta, sehingga terjadi penyebaran COVID dari Jakarta. Sehingga klaster perkantoran menjadi klaster yang paling utama di kota Depok pada waktu itu. Tapi larut semakin ke sini karena memang orang yang tertular dari Jakarta dibawa ke Depok, sehingga sekarang lebih banyak klaster keluarga.
ketika ayahnya atau ibu kerja di Jakarta terus tertular, maka keluarganya juga tertular. Sehingga sekarang banyak sekali klaster keluarga. Dalam isolasi mandiri banyak sekali ya antara ayah, ibu, anak semua tertular dalam COVID-19 dan diisolasi secara mandiri atau isolasi yang memang disediakan oleh pemerintah. Dari presentasi laki-laki dan perempuan, lebih banyak perempuan terkena COVID-19, yaitu 51,65%. Dan juga terlihat sekali memang klaster yang paling banyak adalah di usia produktif sebesar 73,81%. Ya. Lalu yang wafat lebih banyak adalah di usia yang 50 tahun ke atas, yaitu 77,44%. Dari 77,44% itu 50 laki-lakinya 61,48%. Artinya bahwa perempuan lebih kuat nih kena COVID, akan bertahan, tetapi kalau laki-laki akan menjadi cepat untuk meninggal ketika memang kena COVID. Ini juga harus waspada nih kita sebagai laki-laki ya, karena ketika memang terkena COVID lebih cenderung kekuatannya lebih cenderung perempuan ketimbang laki-laki dari hasil survei, hasil data bukan survei, hasil data yang kami miliki di pemerintahan Kota Depok. Lalu dalam pemerintahan Kota Depok ini sudah banyak hal-hal yang sudah dilakukan sebenarnya secara apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Dari mulai kebijakan-kebijakan nasional yang memang dilakukan untuk seluruh daerah, misalkan PSBB ya, Depok juga termasuk daerah yang melakukan PSBB, pembatasan skala besar, juga dilakukan, bahkan diperpanjang beberapa kali, sehingga dengan tujuan supaya diturunkannya angka penularan COVID-19. Tetapi setelah PSBB selesai, masyarakat merasa selesai, dalam kenyataannya kasus COVID di Kota Depok, mungkin juga di daerah-daerah lain sama, bukan dia menurun tetapi semakin melonjak. Sehingga sampai saat ini terus semakin melonjak, tapi dalam beberapa hari ini terjadi penurunan. Ya, ini mohon doanya kepada seluruh yang mengikuti webinar ini untuk mudah-mudahan dapat turun terus ya. Sekarang sudah turun terus, mudah-mudahan bisa terjadi penurunan ya yang drastis, tidak lagi naik dalam kasus-kasus COVID-19 ini. Dan pemerintah Kota Depok juga telah melakukan beberapa hal untuk bisa menekan dari penyebaran COVID-19. Ya, diantaranya adalah masalah untuk preventif ya. Kita melakukan preventif karena preventif seperti kita ketahui lebih baik daripada dengan melakukan apa? Yang pertama adalah dengan melakukan sosialisasi daripada bagaimana terjadi penyebaran COVID-19 di masyarakat di Kota Depok. Yang kedua, selain preventif melakukan sosialisasi, juga kami melakukan tes PCR ya. Sudah sangat banyak tes PCR sebanyak 59.546 tes PCR yang kami lakukan per tanggal 16 Januari kemarin. Ya, dan juga kami melakukan tracing terhadap penyebaran COVID akibat dari seseorang terkena COVID-19. Nah, yang memang menjadi masalah kemudian hari adalah ketika kita terkena COVID-19. Maka pemerintah harus menyiapkan hal-hal yang memang diperlukan baik berupa rumah sakit maupun berupa isolasi mandiri. Nah, dengan keterbatasan rumah sakit umum daerah di Kota Depok hanya satu di Sawangan, sebenarnya ada dua, tapi yang dua belum berfungsi, baru selesai pembangunan. Maka kita kerjasama dengan Universitas Indonesia. Alhamdulillah Universitas Indonesia sudah membangun RSUI ya, 11 miliar. Ya, sehingga kita bisa bekerja sama dan warga Depok yang terkena COVID tidak tertampung di RSUD, kita masukkan ke dalam RSUI. Dan juga bahwa ternyata semakin banyak orang yang terkena, maka kita akhirnya ya berikut
bahwa kita juga kerjasama. Ini kenapa echo ya? Halo? Ya, halo? Ya, setelah itu kita kerjasama dengan UI. Kita juga kerjasama. UI yang dijadikan tempat isolasi mandiri. Halo? Ya, ada Set. Ada ya? Ya, alhamdulillah kita sudah. Kenapa echo ya balik? Tes. Ya, sementara saya nggak usah pakai video dulu ya, karena memang mungkin mengganggu dari sinyal. Silakan, Bahwa selain kita bekerja sama dengan Rumah Sakit UI, kita juga Halo? Ya Pak, silakan. Iya, selain kita kerjasama dengan Rumah Sakit UI, juga kita kerjasama dengan Makara UI, sehingga penampungan masyarakat Depok yang terkena COVID, terutama untuk isolasi mandiri, bisa menambah bed untuk terjadinya isolasi. Bahkan sekarang ditambah lagi tempat untuk isolasi mandiri berupa pusat kebudayaan Jepang ya, juga kami tambahkan. Ya, belum lagi tempat-tempat yang mungkin secara mandiri masyarakat melakukan isolasi ya, baik di rumahnya mungkin atau di tempat lain. Jadi itu hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Depok ya, dan terakhir kami juga sudah melakukan vaksinasi untuk tahap pertama bagi tenaga kesehatan. Ya, mudah-mudahan tahap kedua nanti bisa dilakukan untuk warga Depok dan seterusnya, sehingga memang akan menekan laju pertumbuhan dari penularan COVID-19 ini. Yang berikutnya yang ingin saya jelaskan adalah tentang visi Kota Depok ke depan di bawah pemerintahan Idris Imam ini adalah Depok yang maju, berbudaya, dan sejahtera. Depok yang maju, berbudaya, dan sejahtera. Ya. Dengan 4 misi di dalamnya, kita berharap memang dalam tahun pertama yang akan kita lakukan adalah bagaimana bisa menangani terjadinya dampak dari terjadinya COVID-19 ini. COVID-19 ini 3 hal sebenarnya yang menjadi masalah. Yang pertama adalah masalah kesehatan, sudah barang tentu. Yang kedua masalah ekonomi masyarakat yang terpuruk. Yang ketiga terkait dengan masalah pendidikan. Jadi kami melihat bahwa ada 3 masalah tersebut. Bagaimana pemerintah Idris Imam bisa mengatasi masalah tersebut? Kami sudah punya program-program untuk bisa mengatasi tersebut. Ya, terkait dengan masalah kesehatan, insya Allah kami sudah punya rumah sakit baru lagi di wilayah Timur Tapos, yaitu mudah-mudahan bisa menambah bed ya, menambah ruang, menambah rumah sakit untuk upaya sebagai penanganan kesehatan di Kota Depok. Yang kedua, kami juga ingin terjadinya namanya RW Siaga ya. Kampung Siaga. Kampung Siaga ini berbasis RW 925 kampung siaga, kami berikan anggaran supaya tidak terjadi penularan yang masif, bahkan di RW sebagai penanggung jawabnya bisa melakukan hal-hal preventif terjadinya penularan. Yang kedua, masalah perekonomian ini
kami punya beberapa program-program unggulan untuk bisa meningkatkan terjadinya perekonomian masyarakat. Berupa apa saja? Yaitu yang pertama tentang KDS, Kartu Depok Sejahtera. Nah, ini ada 7 program unggulan di Kartu Depok Sejahtera. Salah satunya adalah tentang UAC, Universal Health Coverage, di mana masyarakat yang tidak mampu membayar BPJS akan dibayarkan oleh pemerintah Kota Depok supaya dalam masalah kesehatan bisa dapat terselesaikan. Yang kedua adalah di dalam Kartu Depok Sejahtera ini juga ada pengamanan ekonomi ya, ketahanan pangan bagi masyarakat ketika mendapatkan kartu ini. Insya Allah mereka akan mendapatkan bantuan berupa pangan yang bisa menjaga agar masyarakat tetap makan dalam kondisi COVID-19. Di dalam kartu ini juga berfungsi untuk orang lansia ya, dan termasuk para difabel berdaya supaya mereka mendapatkan seperti itu. Termasuk di dalamnya bagaimana kita bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak nggak mampu supaya tetap sekolah, baik dia SD, SMP maupun SMA. Bahkan kalau dia pintar ingin masuk perguruan tinggi negeri, kami juga akan memberikan beasiswa. Yang paling penting dari kartu ini juga adalah masalah tenaga kerja. Ya, banyak sekali tenaga kerja yang keluar akibat COVID-19 ini. Mudah-mudahan kami bisa melakukan pelatihan terhadap mereka, sehingga dan kami bekerja sama dengan lembaga tertentu atau industri tertentu untuk menyalurkan dari masyarakat Depok yang nggak mampu tapi dia ingin bekerja. Yang kedua yang juga sangat mendukung program COVID-19 ini adalah 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Ya, ini insya Allah salah satu bentuk sebagai salah satu bentuk pemerintah Kota Depok memperhatikan bagi para UMKM, pertumbuhan UMKM. Ya, ketika tidak dapat pekerjaan, maka kami mencari jalan keluar dengan menumbuhkan perekonomian, bagaimana para masyarakat Depok bisa berdagang, bisa berbisnis. Ya, bukan sekedar berbisnis bahwa kita adakan pelatihan, tapi kami akan berjalan dan akan diberikan pendampingan ya, mentor terhadap keperluan dari teman-teman di bidang pelatihan, di bidang bisnis ini. Mudah-mudahan potensi-potensi Depok, perekonomian Depok akan tumbuh dengan sejalannya pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Depok. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan ya, hal-hal yang bisa kita ambil program-program agar ke depan ba'da COVID ini kita bisa membantu masyarakat dalam 3 hal, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Untuk pendidikan, karena masih PJJ, kami mencoba bagaimana dalam janji kampanye ini membuat wifi gratis agar mereka tidak memberi kota dalam kondisi ekonomi terpuruk, sehingga uangnya bisa dipergunakan untuk yang lain. Kota kami persiapkan dengan wifi gratis di setiap RT, setiap RW, agar mereka bisa memanfaatkan wifi tersebut. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam atas presentasinya terkait dengan bagaimana penanganan Depok terkait dengan COVID-19 ini. Alhamdulillah hadir di tengah kita Bapak Dokter sudah hadir. Untuk mempersingkat waktu, karena beliau sudah hadir, kami persilahkan kepada Bapak Zulkifli Mansyah untuk memberikan materinya kepada kita semua. Silahkan Pak Gubernur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya hadir ini karena kangen sama Pak Imam sebenarnya. Apa kabar Mas Imam? Iya, Pak Gubernur. Ini senior saya. Jadi di tempat kami tentu hampir sama dengan daerah-daerah lain ya. Jadi
kita membagi dua tugas itu dalam dua tim besar. Satu tim yang dealing dengan persoalan teknis kesehatan dan penanggulangan COVID itu sendiri. Yang kedua, tim yang berkenaan dengan persoalan impact ekonomi akibat yang ditimbulkan dari COVID. Nah, kebetulan yang kami minta untuk menghandle persoalan teknis kesehatan dan COVID ini Ibu Wakil Gubernur sebagai panglimanya. Ini juga memberikan kami, terutama di Depok nih, bagi tugas itu penting, asal pimpinan dan wakilnya itu sehati satu visi. Jadi bagi-bagi tugas itu menyenangkan, ya. Jadi Ibu Wagub ini betul-betul sangat bekerja keras membantu sehingga persoalan kesehatan dan aspek teknisnya itu relatif ketat. Kalau ibu-ibu ini memang datang ke pasar, datang ke tempat keramaian, lebih gampang ekspresi. Nah, sedangkan satu tim lain yang dibentuk itu lebih mencoba mengatasi persoalan ekonomi. Karena kalau masyarakat kecil terutama, gampang diajak suruh pakai masker gitu, tapi lama-lama kalau ada pekerjaan, nggak ada yang dimakan, nggak punya pilihan untuk kemudian keluar melanggar aturan-aturan yang pasti. Karena itu, ekonomi ini harus hidup, ekonomi terus berjalan, dan saya kira ini ada berkah tersembunyi dari coronavirus disease ini. Ya, misalnya pemerintah pusat meminta semua kepala daerah memperhatikan social security net. Ada alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk mengatasi bantuan langsung pada masyarakat. Nah, ini jadi peluang buat kami. Kesempatan ini kami tidak membagikan uang cash pada masyarakat, karena kalau dibagikan uang cash tidak menjadi stimulus ekonomi, tapi digunakan sebagian besar untuk beli pulsa, tidak mengalir kepada ekonomi yang produktif. Nah, jadi kami bagikan kepada masyarakat ini, mungkin sudah pernah mendengar namanya JPS Gemilang, Jaring Pengaman Sosial Gemilang, sesuai dengan pesan yang ingin kami sampaikan. Jadi kami berikan pada masyarakat itu komoditas, barang-barang langsung dalam bentuk-bentuk barang. Tapi dengan catatan, barang ini harus diproduksi dari lokal sendiri. Nah, tentu kalau kita belajar teori ekonomi, kadang-kadang produk lokal itu susah kompetitif, susah bersaing, karena harganya biasanya relatif lebih tinggi, karena diproduksi oleh UKM, skala ekonominya lebih kecil, kemudian kualitasnya lebih rendah. Nah, kalau pada pasar normal, susah kita membagikan atau menjual produk yang harganya lebih tinggi, kualitasnya lebih rendah dibandingkan produk umum di pasar. Tapi karena ini produk lokal dan kami bagikan gratis pada masyarakat, masyarakat tidak terlampau banyak keluhan. Jadi ada minyak goreng, beras, ikan kering, kemudian garam, gula, hand sanitizer, alat pelindung diri, kemudian suplemen, ada teh, kelor, kopi, semua barang-barang itu melibatkan UKM dan ternyata berhasil. Nah, awalnya hanya 400 UKM yang terlibat. Ketika kita kasih kesempatan, kita berikan modal, kemudian produknya diambil oleh pemerintah, kemudian kita distribusikan ke masyarakat. Pada bulan ketiga dari program Jaring Pengaman Sosial ini, kita sudah melibatkan 5.000 UKM. Nah, awalnya mungkin kualitasnya lebih rendah. Harganya kalah bersaing dibanding produk yang lain. Tapi ada pembelajaran selama 3 bulan, kemudian mereka ada feedback dari pasar atau pengguna barang pada bulan pertama dan kedua, dan saya kira pada bulan ketiga setelah mereka mengerti betul pasar dan lain sebagainya, pengalaman, sekarang barangnya siap bersaing di pasar yang terbuka tanpa harus dibeli oleh pemerintah lagi. Nah, saya kira ini penting buat daerah-daerah lain, dan karena di Indonesia orang lebih senang beli mengimpor dari luar karena harganya lebih kompetitif, kualitasnya lebih bagus, tapi tidak ada cost of learning. Nah, mudah-mudahan semangat membeli produk lokal itu betul-betul menyebabkan UKM-UKM kita yang tadinya tidak punya kerja sekarang sibuk 24 jam di rumah menyiapkan produk-produknya yang akan disampaikan pada pemerintah melalui program ini. Dan alhamdulillah ini menggeliatkan ekonomi, menyebabkan partisipasi masyarakat atau UKM dalam program ini sungguh luar biasa. Sampai sekarang pengalamannya banyak, dan ketika mereka punya kapasitas sekarang untuk memproduksi produk-produk yang seperti saya sebutkan tadi,
nanti BUMDes kita bisa kita berdayakan. Bahkan kita sekarang punya outlet namanya NTB Mall dengan platform digital yang menyebabkan mereka tetap walaupun sudah tidak ada jaring pengaman sosial, ini bisa menyebabkan mereka punya pasar yang terbuka dengan platform digital ini untuk daerah-daerah lain. Bahkan kalau terus dengan pembelajaran, dengan inovasi teknologi, ada pembelajaran teknologi, bukan mustahil barang-barang dari Nusa Tenggara Barat nanti kami akan coba jual ke Salatiga, coba jual ke Depok, jual ke berbagai tempat yang kami punya akses, sehingga barang-barang produksi kami itu menjadi menemukan pasar yang lebih besar di luar Nusa Tenggara Barat. Jadi tidak selamanya musibah seperti corona ini mendatangkan petaka dan bencana, tapi kadang-kadang kalau disikapi dengan cara yang pas, insya Allah ujian dari Allah ini justru mendatangkan keberkahan buat UKM-UKM kami. Nah ini juga jadi kita perkenalkan dengan perbankan sekarang, dengan sains dan teknologi, dan lain sebagainya. Kira-kira itu sebagai pengantar, mudah-mudahan diskusinya makin hangat nanti. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur atas paparannya, sangat singkat, padat dan jelas saya rasa. Ya, alhamdulillah dua pembicara sudah menyampaikan paparannya. Berikutnya kita minta ke Bapak Dr. Muhammad Haris. Beliau adalah Wakil Wali Kota Salatiga untuk menyampaikan paparan beliau. Kepada Pak Haris, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, mabadu. Pak Gubernur yang saya hormati, Pak Wakil Wali Kota Depok, selamat Mas Imam, jalankan tugas sebagai Wakil Wali Kota. Terima kasih Pak Dokter. Sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Wali Kota tadi, tapi saya perlu menyampaikan karena Salatiga ini tidak populer Depok dan NTB, mohon ditampilkan bahan yang sudah saya kirimkan ke panitia agar para pemirsa semuanya tahu di mana itu Salatiga, karena sering tukar-tukar. Salatiga itu apa di Solo, apa di mana gitu. Bahkan sebagian ada yang mengatakan Salatiga, jadi dapat 7 gitu. Jadi Salatiga ini kota yang letaknya persis di pertengahan antara kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, dan kota Surakarta. Tentu kota Surakarta menjadi sangat terkenal dalam beberapa saat terakhir ini, terutama pada saat pilkada yang berbarengan dengan Mas Wakil beberapa waktu yang lalu. Jadi persis tengah-tengah, karena ke Semarang membutuhkan waktu 45 menit, ke Solo juga butuh waktu 45 menit. Pertengahan di antara dua kota besar itu. Kota Salatiga terletak di dataran tinggi, kota yang relatif sejuk di lereng-lereng Gunung Merbabu, ya, sekitar 700 meter di atas permukaan laut, sehingga relatif sejuk untuk berlibur, untuk beristirahat bersama keluarga, untuk berinvestasi hotel. Pak Gub, sini cocok Pak Gub, kata Pak Wakil Wali Kota, kalau ingin bangun hotel di Salatiga ini, sesungguhnya kesempatannya sangat bagus dan terbuka. Next, lanjut. Bapak Ibu sekalian, saya kira langsung saja saya ke fokus kebijakan, bahwa next lah satu lagi, karena memang yang paling terganggu dari COVID ini adalah kesehatan, maka dari 3 prioritas pembangunan yang kami lakukan bersama dengan Pak Wali, saya perlu sampaikan bahwa saya sudah 2 periode ini menjadi Wakil Wali Kota, belum naik kelas. Kalau Pak Wakil tadi hampir 5 periode di DPRD, saya 2 periode di DPR Provinsi, kemudian 2 periode di Wakil Wali Kota. Sudah 2 kali mendampingi Pak Wakil Wali Kota. Dari 3 prioritas, waras atau sehat, wasis, pinter, dan warak, kenyang, maka tentu fokus kebijakan kami sejak era pandemi yang sudah hampir setahun ini pada bidang kesehatan. Karena itu menjadi tolak ukur utama keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya penanganan penularan COVID-19. Jadi oleh karena itu, dari hulu sampai hilir dalam penanganan
kesehatan ini kami maksimalkan. Next, lanjut. Hulunya apa? Hulunya tentu kesiapan tenaga medis, kelengkapan alat penyediaan alat pelindung diri, ketersediaan ruang perawatan, insentif tenaga medis yang mungkin kerap diskusi juga, penyediaan ruang singgah sehat, serta rapid test atau swab test massal. Perlu saya sampaikan bahwa sekalipun Kota Salatiga tidak terlalu besar, tetapi di Kota Salatiga ada rumah sakit pusat juga, di rumah sakit yang menjadi rujukan bagi kota kabupaten sekitar, sehingga kami sangat terbantu oleh adanya rumah sakit pusat di Kota Salatiga ini. Selain rumah sakit TNI juga ada di Salatiga, di samping itu rumah sakit daerah dan rumah sakit swasta. Kemudian hilirnya adalah pemenuhan hak masyarakat dengan memberikan bantuan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, sabun, dan lain sebagainya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Next, lanjut. Per hari ini, Bapak Ibu, para peserta sekalian, kira-kira demikian profil 21 Januari. Memang tidak sebanyak Depok, tapi karena kotanya juga berbeda sekali. Kami kota tidak terlalu besar. Ya, sampai hari ini kumulatif positif kami, terkonfirmasi positif kami ada 2055. 2055, kemudian sembuhnya 1.738, dalam penanganan 264, meninggal ada 53. Jadi untuk kota dengan penduduk di bawah 200.000 tentu jumlahnya juga sudah relatif agak banyak. Nah, kalau saya melihat indikator dan capaian penanganan COVID di Kota Salatiga sampai dengan tanggal 21 Januari sampai tadi malam, alhamdulillah sih rata-rata capaiannya lebih baik daripada capaian nasional atau bahkan capaian provinsi. Ya. Positif rate kami 10,85, artinya itu masih di bawah dengan rata-rata Indonesia yang 29,4%. Jadi kita sudah melakukan swab 17.000 sekian-sekian, kasusnya 2.000 sekian-sekian. Artinya masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional. Kemudian recovery rate kami 84,57%, juga lebih bagus daripada angka nasional. Kemudian tingkat mortality kami 2,58, juga di bawah rata-rata Indonesia, walaupun ini agak sedikit di bawahnya. Kemudian persentase kasus aktif kami 12,85, di bawah juga rata-rata angka nasional. Artinya, alhamdulillah kami bekerja selama 9-10 bulan ini, hasilnya relatif menggembirakan. Next, lanjut. Kami juga sudah melakukan tentu mengkolek apa yang dihasilkan BPS di akhir tahun 2020, dan alhamdulillah relatif bagus lah ya. Artinya 99,7% masyarakat Salatiga ini menerapkan kebijakan pemerintah. Artinya sudah surat edaran dari wali kota ini diperhatikan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dan memang kami tidak terlalu besar ya Bapak Ibu, hanya 4 kecamatan, 23 kelurahan, sekitar 195.000 penduduk. Ya, sehingga dan utamanya kami memang masyarakat terdidik, mayoritas warga Kota Salatiga itu. Jadi kalau dilihat dari hasilnya cukup bagus ya. Dan 97% menerapkan kebijakan wali kota Salatiga, 87,2% selalu menggunakan masker dalam setiap harinya, setiap aktivitas kehidupannya. Next, lanjut. Kemudian juga kalau kita lihat juga beberapa angka yang Bapak bisa lihat di depan, bahwa 90,2% di masyarakat kami alhamdulillah bisa menggunakan jaringan internet dengan baik. Artinya karena tidak mungkin berlangsung tatap muka di sekolah, sehingga masih PJJ, belajar jarak jauh, relatif bisa dilakukan dengan baik, sekalipun pasti ada keluhan-keluhan, ada keluhan masalah paket data, masalah pulsa, masalah itu hal yang biasa karena memang ada perubahan perilaku yang sangat radikal dalam kehidupan kita ini, terutama dalam proses pendidikan. Dan mayoritas warga Kota Salatiga ini berusia relatif muda, sehingga 9 dari 10 responden itu ada anggota rumah tangganya yang sekolah.
Jadi masih punya anak yang SMA, anak yang SMP, anak yang SD, sehingga inilah yang memang menjadi beban pikiran buat kita karena sudah 9-10 bulan tidak ada tatap muka, tentu sangat berpengaruh kepada proses pembangunan karakter kita ke depan. Next, lanjut. Kemudian kalau saya lihat juga dampak dalam kehidupan ekonomi, tadi Pak Abu juga sudah menyampaikan, Mas Wakil juga sudah menyampaikan bahwa memang luar biasa ya dampak kehidupan ekonomi ini. Jadi yang terkena PHK sekitar 13,6%, kemudian yang kemudian tidak bekerja menjadi 10,9%, kemudian 17,5% bekerja di rumah, dan yang 56% masih tetap bekerja. Artinya luar biasa dampak ekonominya. Karena itu memang ini salah satu problem yang kalau tidak segera kita atasi tentu punya dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan kita, bagi laki-laki maupun juga perempuan. Ya. Karena banyak juga perempuan-perempuan kami yang bekerja, dan angka PHK-nya, angka tidak bekerjanya yang terjadi karena COVID juga hampir sama antara laki-laki dan perempuan. Next, lanjut. Sepanjang tahun 2020 kemarin, kebijakan yang sudah kami lakukan, pertama refocusing anggaran 105 M dari sekitar 1 T, kami tidak terlalu besar ya anggaran kami untuk penduduk 195.000 tadi. Tentu yang paling besar adalah untuk kesehatan, kemudian untuk jaring pengaman sosial sekitar 28,1 M, penanganan dampak ekonomi, membantu digitalisasi UMKM dan lain sebagainya sekitar 15 M. Nah, selebihnya ada kebijakan stimulus rekening air PDAM. Ada beberapa bulan mereka tidak membayar PDAM untuk membantu mereka, pajak air tanah, retribusi rusunawa dan lain sebagainya. Itu insentif yang kami berikan agar masyarakat tentu tidak terlampau terpukul dalam bidang ekonomi. Nah, eksperimen yang kami lakukan yang relatif menjadi berita nasional itu penjarakan pasar pagi yang bisa dilihat di layar, yang alhamdulillah masyarakat bisa berusaha, bisa bekerja, tetapi dengan protokol kesehatan yang baik. Next, lanjut. Saya kira bagian-bagian akhir saya akan sampaikan. Lanjut lagi, buka lagi belakang. Nah, baik, satu lagi. Ya, satu lagi, baik, lalu lanjut. Ya, baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira ini saya sampaikan bahwa alhamdulillah pandemi yang sudah berlangsung setahun ini, kalau tadi saya diminta teman-teman di sini lalu melihat capaian kami tidak terlalu mengecewakan. Ya, alhamdulillah. IPF kami di penutup akhir tahun 2020 itu tertinggi di Jawa Tengah 83,14 dari 35 kabupaten kota, dan baru tahun ini kami bisa mengalahkan kota Semarang. Biasanya kami nomor 2 IPM kami, alhamdulillah tahun ini bisa yang tertinggi. Ya karena COVID tadi, sehingga dampaknya mungkin tidak sebesar kabupaten kota dengan penduduk yang besar dan lain sebagainya. Angka kemiskinan kami masih bertahan di peringkat yang kedua paling kecil di Jawa Tengah, masih kalah dengan kota Semarang. Memang ada peningkatan, tetapi tidak signifikan. Ya. Alhamdulillah, karena kehidupan utama warga kami itu di UMKM, sehingga masyarakat relatif terdidik, terbantu oleh media, ya, media sosial, digitalisasi di UMKM itu bisa membantu proses pemasaran mereka. Kami juga terbantu karena banyak rumah sakit, kemudian puskesmas kami relatif bagus ya karena di kota, sehingga kalaupun ada pasien dan seterusnya itu penanganan relatif bisa dilakukan dengan cepat. Slide yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, fokus kami pada bulan pertama di tahun 2021 ini sekaligus menyambut upaya vaksinasi, kami sudah lakukan simulasi untuk penduduk berusia 18 hingga 59 tahun. Kemarin baru simulasi, mudah-mudahan waktu dekat vaksin segera datang, sehingga utamanya mulai dari nakes kami akan lakukan itu. Lalu yang kita lanjutkan lagi digitalisasi ekonomi, karena ini eranya dan
relatif bisa tetap berjalan di era pandemi ini. Kemudian juga yang macet ya, karena dari ini semuanya saya kira potensi pariwisata, potensi hotel dan lain segala macam, saya kira ini semuanya terganggu, tapi kita tetap bersiap nanti begitu pandemi ini berakhir, nanti segera akan bisa mulai. Lalu kemudian pangan dan pertanian kami intensifkan karena bagaimanapun ini bisa membantu sehingga tidak perlu mendatangkan sumber pangan dari luar. Dan terakhir tentu komitmen kita untuk terus masukkan pendidikan sehingga era pandemi ini tidak berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia kami di Kota Salatiga. Demikian saya kira Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa apa yang saya sampaikan, mewakili saya kira teman-teman di Jawa Tengah, di Kota Salatiga, kecil di pinggir Gunung Merbabu. Monggo silahkan untuk hadir di Kota Salatiga. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Wali Kota Salatiga yang sudah memberikan paparannya. Karena waktu kita masih setengah jam ya, kita masih ada 2 penanggap. Kita minta penanggap pertama, yaitu dari Bapak Dr. Sudarman yang beliau merupakan Wakil Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang Sumbar. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Zulkifli Mansur. Kemudian yang kita hormati Wakil Wali Kota Salatiga, Dr. Muhammad Haris MSI. Kemudian yang kita hormati Wakil Wali Kota Depok, Pak Budi Hartono. Bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya diberikan tema tentang Baldatun Thayyibatun wa Rabbul Ghafur. Saya tidak tahu jelas bagaimana relevansinya dengan COVID yang dijelaskan tadi oleh Bapak Kepala Daerah. Kalau kita lihat sejarah sebenarnya dari sejak dinasti Umayyah sampai dinasti Abbasiyah itu banyak ditimpa musibah, terutama pandemi. Misalnya pada masa dinasti Umayyah itu hampir setiap rezim itu ditimpa taun dalam bahasa Arabnya. Sehingga kemudian itulah yang menjadi kendala terjadinya ekspansi yang begitu masif keluar. Namun walaupun pandemi yang begitu banyak menimpa dinasti Umayyah tidak menjadi kendala untuk melakukan ekspansi ke wilayah Eropa. Bahkan satu-satunya dinasti yang berkuasa di Eropa itu, di Spanyol itu adalah dinasti Umayyah. Maka ketika dinasti Abbasiyah hadir, saat itu ada keyakinan dari dinasti Abbasiyah bahwa pada masa pemerintahannya lah kemudian pandemi itu atau tahun itu menghilang. Namun pada abad ke-14 kembali datang sehingga kemudian banyak korban yang menimpa umat Islam pada saat itu. Sehingga kemudian As-Sayuti membuat sebuah buku khusus tentang bagaimana situasi kondisi pada masa tahun itu. Nah, kalau kita lihat sebuah perjalanan sejarah umat Islam, baik yang ada di Timur Tengah maupun yang ada di Indonesia, ada 3 kelompok memandang sebuah negara. Kelompok pertama bahwa antara agama dengan negara itu adalah integrasi. Negara, agama harus hadir di dalam negara. Sehingga kemudian negara itu dipengaruhi oleh agama.
Kelompok kedua adalah antitesa dari kelompok pertama, di mana harus ada pemisahan yang jelas antara agama dengan negara. Agama tidak boleh mencampuri urusan negara, demikian juga negara tidak boleh mencampuri urusan agama. Yang ketiga adalah bagaimana melihat bahwa agama dan negara itu saling membutuhkan, tetapi tidak saling mengatur secara jelas. Nah, dalam konteks inilah kemudian kita melihat perjalanan bangsa Indonesia sampai hari ini, dari pra kemerdekaan sampai reformasi, relasi agama dan negara itu mengalami dialektika yang begitu tinggi. Misalnya pada masa sebelum kemerdekaan sampai Orde Lama, bahasa-bahasa yang dipergunakan untuk memasukkan agama ke negara itu adalah bahasa-bahasa baldatun thayyibatun warabul ghafur. Misalnya Muhammadiyah sebagai organisasi yang paling tua dan besar pada saat ini mendefinisikan baldatun thayyibatun warabul ghafur itu sebagai suatu negara yang indah, bersih, suci, dan makmur di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baldatun thayyibatun diartikan sebagai negara yang baik. Rabul Ghafur diartikan sebagai wilayah yang di mana rakyatnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks Thayyibun Warabul Ghafur inilah kemudian Muhammadiyah memasukkan baldatun thayyibatun itu dalam landasan filosofis anggaran dasarnya. Sehingga kemudian negara yang terus berkembang itu harus berada pada kerangka baldatun thayyibatun warabul ghafur. Berbeda dengan Nahdlatul Ulama dalam mengartikan baldatun thayyibatun warabul ghafur itu, yaitu warga negara harus beriman kepada Allah, menegakkan ibadah, dan bila perlu siap-siap perang atau pertahanan dalam memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara yang lemah, bahan makanan cukup, tempat tinggal cukup, sandang cukup, obat-obatan, dan biaya kesehatan. Ini diartikan secara luas oleh Nahdlatul Ulama dalam baldatun thayyibatun warabul ghafur. Bahkan Nahdlatul Ulama memberikan tahapan-tahapan bahwa baldatun thayyibatun itu harus dimulai dari qaryatun thayyibatun, dari sebuah desa yang baik, yang indah, di mana digambarkan di sana secara jelas oleh Nahdlatul Ulama bahwa desa yang thayyibatun warabul ghafur itu adalah desa yang di mana kiai membangun pesantren dan pesantren itu memberikan berkah kepada seluruh masyarakat. Nah, namun Muhammadiyah juga menggarisbawahi bahwa baldatun thayyibatun warabul ghafur itu bukanlah negara Islam. Nah, inilah yang membedakan antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Kemudian setelah Orde Baru, di akhir Orde Baru sampai reformasi, ada istilah baru yang diperkenalkan yang pertama kali oleh Anwar Ibrahim dengan masyarakat madani atau civil society kalau dalam bahasa Inggrisnya. Inilah yang kemudian menginspirasi kepala-kepala negara, kepala-kepala pemerintahan daerah untuk membuat dalam visi misinya sebagai masyarakat madani. Kita banyak lihat itu pada saat reformasi itu banyak kepala daerah yang menyatakan bahwa membentuk masyarakat madani. Apa sebenarnya yang maksud dengan masyarakat madani? Sebenarnya tidak banyak berbeda dengan baldatun thayyibatun warabul ghafur. Bedanya adalah kalau masyarakat madani itu adalah sebagai suatu corak kehidupan masyarakat yang terorganisir, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Nah, kita tadi sudah dipaparkan secara aplikasi oleh kepala pemerintahan bahwa apakah tadi masuk kepada baldatun thayyibatun atau masuk kepada masyarakat madani. Ini mungkin yang perlu kita diskusikan bersama sehingga nanti pola yang dibangun adalah pola yang
mengintegrasikan antara negara dan agama. Yang ketiga yang masih menjadi diri khusus oleh para ilmuwan adalah daur keadilan. Daur keadilan ini sebenarnya diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun, di mana Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa daur keadilan itu di mana negara memprioritaskan dikembangkan. Misalnya dikatakan oleh Ibnu Khaldun dalam 8 nasihatnya, bahwa beliau mengatakan pemerintah yang kuat tidak akan terwujud kecuali melalui pelaksanaan syariah. Syariah tidak akan dapat diwujudkan kecuali melalui pemerintahan. Kerajaan atau pemerintahan tadi tidak akan meningkatkan kekuatannya kecuali melalui masyarakat atau ar-rijal. Masyarakat tidak akan bertahan kecuali dengan kekayaan. Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan atau al-imarah. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan. Keadilan adalah kriteria yang dimana digunakan oleh Tuhan untuk menilai manusia. Dan pemerintahan dibebankan tanggung jawab untuk merealisasikan keadilan. Nah, 8 amanah inilah yang kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan untuk mengkonsep bagaimana sebuah negara yang bisa mengintegrasikan antara negara dengan agama. Yang pertama yang harus dilakukan oleh kepala daerah adalah bagaimana dia memiliki peran untuk mengembangkan SDM atau dikenal dengan peran manusia atau ar-rijal. Mengapa Ibnu Khaldun mengutamakan pemberdayaan manusia? Karena menurut Ibnu Khaldun manusia itu sendiri berbeda dari makhluk lain, karena manusia memiliki ciri-ciri yaitu manusia memiliki pengetahuan, keahlian, dan berpikir. Manusia butuh akan pengaruh yang sanggup mengandalkan dan kepada kekuasaan yang kokoh. Nah, inilah yang poin pertama yang harus diperhatikan oleh seluruh kepala daerah, bahwa membangun SDM itu adalah poin yang pertama. Saya tahun 2019 melakukan perjalanan ke Malaysia dan saya menemukan banyak mahasiswa yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Ketika saya tanya kepada mahasiswa tersebut bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat itu memiliki program mengirim mahasiswa S1 untuk melanjutkan S2-nya di beberapa negara. Dan saya sangat apresiasi bahwa ini ada langkah awal yang baik dan mengikuti pola yang dibangun oleh Ibnu Khaldun dalam membangun sebuah negara. Kemudian yang kedua yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana peran pembangunan atau al-imarah dan keadilan. Nah, pembangunan yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun di sini adalah jangan sampai kemudian tidak berbasis kepada keadilan, baik keadilan kepada SDM-nya sendiri maupun keadilan terhadap lingkungan hidupnya. Kemudian yang ketiga yang harus dibangun untuk membangun daur keadilan itu adalah peran kekayaan. Ini pengolahan sumber daya alamnya. Kekayaan dalam kehidupan sangatlah penting karena kekayaan menyediakan bahan utama yang diperlukan untuk memastikan keadilan dan pembangunan berjalan dan baik. Memacu efektivitas pelaksanaan aturan-aturan oleh pemerintah serta terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kemudian selanjutnya yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldun untuk mengembangkan masyarakat daur keadilan tersebut adalah bagaimana ada
sebuah regulasi yang kemudian mampu menciptakan kestabilitasan sosial di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ketika saya membaca dan menelaah visi misi kemudian program-program unggulan dari 3 pemerintah tadi, kepala daerah tadi, saya melihat bahwa suatu daerah itu akan maju kalau memiliki visi misi yang sangat kuat. Dan visi misi yang kuat itu akan bisa tercapai kalau memiliki SDM yang kuat pula. Inilah yang membuat daerah Nusa Tenggara Barat itu menjadi sangat maju sekarang. Saya melihat misalnya dalam pariwisata misalnya, satu-satunya wilayah yang menjadi model dalam pariwisata halal adalah Nusa Tenggara Barat. Demikian juga dengan lumbung jagung misalnya, juga termasuk dalam kategori yang tinggi. Itu artinya bahwa Nusa Tenggara Barat sudah memiliki model yang sangat bagus untuk ditiru oleh kepala daerah-daerah yang lain. Baik, itu saja mungkin sebagai sebuah pengantar diskusi dari saya. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudarman atas laporan beliau terkait dengan konsep bayi dalam perspektif Ibnu Khaldun. Kita masih ada satu penanggap, yaitu Bapak Dr. Askar Triwiyanto. Kita langsung saja karena waktu kita sudah mulai mulai menipis ya. Kepada Pak Askar kami persilakan, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bang Dr. Zulkifli Mansyah, Gubernur NTB, kemudian Bang Insinyur Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota terpilih Depok, dan Pak Abdul Haris, Dr. Abdul Haris, Wakil Wali Kota Salatiga, dan semua hadirin yang berkesempatan untuk bergabung dalam Zoom kali ini. Menarik tadi ya paparan dari para pelaku ya. Kalau kami mungkin sebagai pendidik atau researcher itu lebih banyak melihat fenomena-fenomena. Sementara kalau para pelaku ya, Bang Zul, Bang Imam, Bang Haris tadi adalah pelaku ya, yang mungkin dalam banyak kesempatan berhadapan dengan realitas-realitas yang kadang tidak ditemukan di bangku kuliah, kira-kira gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini saya diberi amanah untuk memaparkan atau memberikan tanggapan tentang pentingnya kolaborasi antar stakeholders yang ada di lingkungan kita dalam konteks pembangunan dan lebih khusus lagi penanganan COVID. Karena tema kita adalah pasca COVID ya, berarti kita sudah menjalani masa yang tidak mudah 1 tahun ini dan alhamdulillah kita survive. Mudah-mudahan ke depan banyak terobosan-terobosan baru yang bisa kemudian ditularkan yang baik-baik seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Gubernur, bahwa justru di saat krisis seperti ini UKM di NTB menggeliat. Ini menarik ya. Dan ini bisa langsung dikontekskan dan dengan Depok misalnya yang punya janji kampanye untuk segera melahirkan 5.000 startup ya, pengusaha baru, dan juga 1.000 perempuan pengusaha gitu ya kira-kira. Jadi ini sangat menemukan relevansinya hal-hal baik yang ada di daerah lain yang kemudian tidak melulu bicara tentang pembiayaan atau justru malah menggerakkan ekonomi masyarakat, ini sangat baik untuk diterapkan. Nah, saya kebetulan punya kolega yang membantu Pak Gubernur di Universitas Teknologi Sumbawa ya, UTS, Dr. Hairul, itu kolega saya.
dan apa namanya sudah langsung tampil kemarin iklannya di salah satu YouTube, channel YouTube dan grup. Kebetulan saya alumni UI, di grup alumni UI lintas angkatan tuh udah muncul motornya tuh Pak Gubernur, motor ngeboots, ya, motor berbasis teknologi listrik, ya, bukan pakai bahan bakar bensin, untuk kemudian menjadi kendaraan yang dipromosikan menjadi kendaraan asli NTB yang ditampilkan Mandalika kemarin ya. Ini menarik ya. Artinya sudah ada ikhtiar dan eksperimen yang seharusnya tidak perlu dimulai dari nol lagi untuk daerah lain kalau mau mengadopsi kebaikan-kebaikan yang ada atau dilihat di daerah lain ya. Misalnya apa yang tadi dicontohkan Pak Gubernur, dan di Depok ya, saya juga tinggal di Depok, ini juga menemukan relevansinya juga apa-apa yang terkait. Kalau di Salatiga yang saya lihat tadi udah paparan Pak Haris, mohon maaf kalau boleh Bang Haris tadi belum menyebut ya kolaborasi dengan kampus ya. Di sana ada kampus besar UKSW ya, Universitas Kristen Satya Wacana, itu kan terkenal dan mendunia ya, banyak tokoh-tokoh lah pada tampil dan dosen-dosen kelas dunia yang ada di sana. Kalau di Depok jelas ada UI, ada Gunadarma, dan ada beberapa perguruan tinggi lain yang perlu segera dilibatkan secara intens dalam konteks membangun model-model kota atau kota yang dibangun dengan basis pengetahuan atau yang paling praktis knowledge based economy, gimana caranya membangun dan mengakselerasi kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan kajian-kajian ilmiah para insan universitas. Nah, sudah sekian lama tentunya peluang-peluang ini belum dioptimalkan, bukan cuma kasus di Depok, di Salatiga dan NTB, tapi di Indonesia secara umum masih ada jarak ya. Mudah-mudahan dengan bapak-bapak yang mulai melibatkan kami, para insan kampus, akademis, itu terlibat lebih jauh lagi dalam pembangunan masyarakat di konteks kalau tadi disebut ada triple helix, sekarang eranya pentahelix, tapi triple aja sudah memberikan efek yang luar biasa, kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan hanya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, begitu pula dengan bisnis atau industri. Apalagi kalau ditambah dengan peran media dan masyarakat atau LSM, maka menjadi relevan kemudian di masa yang tidak mudah ini kolaborasi ya, sinergi kolaborasi antar stakeholder yang ada dalam pengelolaan sebuah daerah menjadi niscaya. Kayak misalnya di UI kita kebetulan ikut ambil bagian dalam pembuatan sistem informasi geografis dalam penanganan COVID. Ya, jadi dengan sistem informasi geografis ini bisa memetakan ya, satu pemetaan daerah-daerah yang rentan, kemudian memetakan kapasitas pelayanan rumah sakit, kemudian memetakan kesiapan Indonesia atau daerah-daerah ini bangkit dari masa pandemi ini. Nah, peta-peta yang ditampilkan oleh para peneliti yang di UI konteksnya itu bisa melihat tingkat perkembangan penyakit, kemudian pengawasan virus, pelayanan kesehatan, kesiapan sektor-sektor kegiatan untuk betul-betul new normal gitu ya. Nah, kayak kita ini kan apa udah new normal atau belum lagi, karena PSBB-nya kan udah mulai membaik. Kalau Pak Gubernur DKI bilang sebetulnya kita udah sampai second wave, nggak taunya udah ada sapuan gelombang berikutnya ya, pasca libur khususnya ini. Ini kan mau tidak mau keterlibatan para semua stakeholders, semua keputusan decision making itu dibuat berbasiskan kajian-kajian ilmiah. Jadi semua dibuat terukur dan ada justifikasi, sehingga membuat kita terbimbing. Para pemimpin ini kan hadir untuk membimbing dan mengarahkan kita dalam survival ya di tengah suasana yang tidak mudah seperti ini.
Dalam kasus yang lain, misalnya penerapan smart city ya, smart city yang kaitannya dengan solusi luar ruangan, isu-isu kemacetan, banjir, dan hal-hal lain ini bisa diterapkan ya. Dan di UI yang kita tahu juga ada lembaga khusus kajian terkait dengan smart city. Kemudian kaitan dengan solusi dalam ruangan ya, tentang pengaduan masyarakat. Kalau nggak salah di Depok sedang di-develop ya quick response ya. Jadi gimana caranya berbasiskan aplikasi di handphone, masyarakat bisa menyampaikan keluhan, pengaduan atau keadaan-keadaan tertentu, baik kejahatan maupun yang kemudian direspons secara cepat dan sigap oleh pemerintah setempat. Dan ini tidak bisa lepas dari keterlibatan masyarakat juga. Dan sering hal yang luput diperhatikan itu adalah masalah identitas. Kayak misalnya Depok tuh mau diidentitaskan atau brandingnya sebagai kota apa sih? Ya, Salatiga, ini mau diidentitaskan sebagai kota apa? Nah, gimana program-program yang dibuat itu mengarah kepada realisasi identitas yang khas itu? Nah, ini juga menjadi hal yang krusial untuk kita semua, ya, semua stakeholders terlibat. Ya, tadi Pak Gubernur mencontohkan menarik sekali, masyarakat tergerak ya, bahkan jadi simpul ekonomi baru yang memutar roda kehidupan masyarakat ya. Ada berkah di balik musibah ya, itu bikin kita sehat ya, bikin kita optimis. Dan hal-hal lain yang mungkin perlu dicermati juga para kepala daerah tentang kondisi kita yang rentan bencana. Saya nggak tahu, apalagi Salatiga informasinya kan di antara gunung ya Pak Haris ya. Itu udah mulai batuk-batuk, gunung-gunung sekitarnya mungkin mitigasi dan segala macam perlu disiapkan, dan semua berbasis kepada kajian yang komprehensif tapi cepat ya, nggak perlu banyak-banyak teori tapi solutif. Nah, itulah kolaborasi ini menjadi niscaya untuk kemudian dikembangkan, dan semua tidak melulu tentang biaya. Kayak kemarin di UI ada diskusi menarik oleh duta besar kita yang ada di luar. Nah, ini menjadi sarana-sarana yang semakin terbuka jalannya. Saya dengar Pak Gubernur juga punya program tuh ya, mahasiswa-mahasiswa, tadi disebut Pak Sudarman di Malaysia. Yang saya dengar juga pengakuan duta besar di Polandia, duta besar Indonesia di Polandia, bahwa NTB mahasiswanya, anak mudanya banyak dikirim ke sana. Saya yakin negara lain juga banyak. Nah, ini kesiapan kita menghadirkan generasi muda yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan ini gitu ya. Generasi nggak boleh berhenti ya, regenerasi ini harus jalan terus. Mungkin itu aja dari saya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Askar atas paparannya terkait dengan COVID. Waktu kita masih 6 menit ya. Saya rasa kita akan agak-agak percepat aja. Ini ada beberapa pertanyaan dari para audiens. Yang pertama, coba saya cek di chatting. Yang pertama pertanyaan dari Faris. Sebenarnya untuk Pak Gubernur NTB, tapi karena Pak Gubernur tadi mohon izin untuk undur diri karena beliau ada agenda. Ini kita minta kepada Pak Imam sama Pak Dr. Haris saya rasa untuk bisa menanggapi. Terus yang terkait dengan stimulus ini Pak, apa ada stimulus ya terkait dengan UMKM ya, untuk menguatkan produk UMKM mereka agar bisa bersaing dengan
produk-produk yang sudah besar misalnya semacam itu. Itu yang pertama dari Faris. Ini langsung dijawab atau kita tambah dulu, Pak? Mungkin sekalian itu ya, berapa di apa? Oke. Itu terkait dengan stimulus UKM, Pak ya. Berikutnya dari Maimun, itu bagaimana evaluasi dan tataran solusi agar peserta didik itu berkualitas dalam konteks COVID ini, Pak Haris ya dan Pak Imam. Terus dari Matnur itu bagaimana sinergisitas dan efektivitas antara pemerintah, ulama, dan ormas keagamaan dalam menangani atau dalam melawan COVID-19. Ini dari Maimun lagi untuk Pak Haris. Tadi dalam presentasi Pak Haris menyampaikan bahwa rakyat disuruh mengkonsumsi buah-buahan dan sayur, tapi daya beli masyarakat rendah. Itu seperti apa program yang selama ini Salatiga lakukan? Kemudian dari Asdauli, penanganan COVID dalam bidang pendidikan belum cek lagi. Ini dari Bintang Fauzan, ini boleh bertanya, sekarang sudah memasuki zaman peradaban baru yang dimana kita dituntut untuk menjalankan aktivitas di luar rumah dengan mengharuskan standarisasi dari protokol kesehatan. Lantas titik keberhasilan dari pemerintah mengetahui dampak pandemi ini merusak dari sektor-sektor yang ada dan tindak kunjung untuk mengetahui bahwa sektor ini terdampak semacam itu. Dan kemudian ini dari Matnur, izin bertanya ke Pak Dr. Sudarman. Pertama, perpanjang 2 minggu lagi, sehingga memang kami tentu harus berpikir keras bagaimana masyarakat yang ekonomi menggantungkan pada sektor UMKM itu biasanya mereka mulai buka kalau yang di kaki 5 tempat-tempat makan sore hari itu jam 5, kemudian jam 8 harus mulai tutup. Memang ini ya satu persoalan yang agak serius buat kami, sehingga tentu kerjasama dengan semua pihak karena ada insentif juga dari pemerintah pusat, ada insentif dari pemerintah provinsi. Saya senang karena gotong royong dalam rangka menangani COVID ini juga kita sangat-sangat merasakan. Ya, betapapun kadang-kadang ada satu hal yang masih tumpang tindih, tapi hemat kami ketika komitmen untuk membantu usaha mikro kecil menengah ini dilakukan, maka memang sangat-sangat terbantu seperti yang kami rasakan di Kota Salatiga ini. Nah, ya harapan kita memang ada kebijakan yang seimbang ini antara memprotek aspek kesehatan dengan aspek ekonomi sehingga tidak berdampak kepada satu dari dua aspek itu. Karena kalau EV-nya ke kesehatan, lalu nanti orang-orang yang bergerak di bidang ekonomi merasa dikekang, maka tentu dampaknya juga kepada ekonomi. Tapi kesehatannya kita perlonggar, tentu nanti COVID ini juga akan semakin
repot kita semuanya. Nah, oleh karena itu pemerintah Kota Salatiga tetap saja dengan semua pihak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkegiatan seperti biasa, hanya memang protokol kesehatannya ditingkatkan. Ya, APBD kami seperti tadi saya sampaikan di 2020 refocusingnya cukup besar. Ya. Buat kami 100 M itu angka yang besar karena APBD kami hanya 1 T gitu. Lain dengan Depok, lain dengan NTB pasti ya. Sehingga 10% itu alhamdulillah sedikit banyak sudah membantu kepada mereka, baik berupa bantuan langsung, berupa kegiatan insentif-insentif yang lain, membantu siswa untuk pulsa, untuk berbagai kegiatan pendidikan yang lainnya. Yang kedua, kolaborasi dengan kampus yang tadi disinggung oleh Pak Sekjen Iluni. Betul ya, kami punya kampus, ada IAIN yang dalam proses naik kelas menjadi UIN ini. Lalu ada UKSW, kampus yang sudah tua di Salatiga. Tentu kami terus ya berkolaborasi dengan mereka karena tidak mungkin membangun lalu mengabaikan teman-teman akademisi, karena saya kira pembangunan akan makin berisi hasilnya ketika kita semakin banyak melibatkan para akademisi. Dan tentu kami terus berkolaborasi baik dalam kebijakan-kebijakan penyusunan agenda pembangunan maupun bahkan juga dalam proses pembinaan ASN, seleksi ASN, kami selalu melibatkan kampus-kampus yang ada di kami. Sekaligus juga tadi Mas Matno menyampaikan tentang di mana ruang tokoh-tokoh agama. Ini yang perlu saya sampaikan juga, karena Salatiga ini kota Indonesia mini, artinya keragaman agama dan etnik itu sangat kelihatan, sangat tinggi sekali di Salatiga. Kami ini ada ya selain ada kampus IAIN tadi, ada sekolah teologi di Salatiga ini sekitar 7 atau 8. Mayoritas siswa sekolah teologi ini dari Indonesia Timur, dari Papua, dari Manado, dari Ambon, dari Sumatera Utara, dan lain sebagainya. Sehingga keterlibatan tokoh-tokoh agama, Islam, Kristen, Katolik, dan seterusnya tentu sangat tinggi. Itulah yang menyebabkan alhamdulillah dalam 3 tahun berturut-turut Salatiga ini termasuk kota yang paling toleran se-Indonesia. Kami juga senang dalam proses mengatasi COVID ini keterlibatan tokoh agama cukup tinggi. Ya, termasuk juga sekarang pada saat simulasi menjelang proses vaksinisasi di Kota Salatiga, vaksinasi di Kota Salatiga, kami juga melibatkan mereka karena betapapun kalau tokoh agama terlibat itu masyarakat menjadi mudah untuk mengikuti kita. Bagaimanapun masyarakat yang paternalistik melihat tokoh agama sebagai panutan, sehingga kebersamaan dengan mereka itu ya sudah separuh kunci keberhasilan dalam membangun Kota Salatiga ini. Tentang pendidikan, betul memang ini yang kita pikirkan. Saya juga berkali-kali diskusi dengan teman-teman guru, dengan teman-teman ASN yang di Dinas Pendidikan. Memang yang paling berat di era pandemi ini adalah membangun karakter. Kalau transfer of knowledge, saya kira memindahkan ilmu pada umumnya mudah-mudah saja, tapi begitu kita bicara masalah membangun karakter memang tidak mudah. Sehingga inilah yang terus kita bicarakan di kami juga. Saya kira juga sama di Depok, di NTB, persoalan pendidikan yang sangat krusial pada era pandemi ini, ya membangun karakter anak-anak bangsa kita. Ya jangan sampai ternyata setahun 2 tahun era pandemi ini kita kehilangan generasi muda yang tidak berkarakter untuk sekian puluh tahun yang akan datang. Ya betul Mas Manur, ini beban pikiran kami juga, terus kita berpikir keras untuk itu. Kemudian Mas Bintang Fauzan tadi masalah ya protokol kesehatan. Ya memang tidak mudah betul ya, karena COVID ini kan merubah semua pola kehidupan masyarakat ya, pola kehidupan kesehatan, kehidupan pendidikan, kehidupan kebudayaan, kehidupan beragama, semuanya memang berekonomi, semua memang harus berubah.
Dan salah satu sektor juga yang tentu terpukul ya, aspek kesenian juga ya, teman-teman yang mungkin kemarin menggantungkan kehidupannya pada aspek seni budaya ini ya praktis tidak bisa ya, tidak bisa mereka lakukan. Nah, oleh karena itu yang terus kita harapkan ya, yang kami terus sampaikan adalah edukasi kepada mereka, Mas Bintang Pausen. Ya, edukasi kepada mereka, silakan Anda berkegiatan, silakan Anda mulai berkegiatan ekonomi, bahkan kegiatan kesenian, tetapi tolong protokol kesehatan dilakukan sehingga kegiatan-kegiatan konser-konser segala macam berlangsung di tempat kami, tapi juga dengan virtual meeting Zoom seperti ini sama yang nonton di rumah, tapi setidaknya mereka punya ruang untuk aktualisasi diri. Gitu. Jadi kalau seniman setahun tidak tampil itu kan ya dunia mereka sudah hilang seolah-olah begitu. Sehingga sering kami melakukan kegiatan-kegiatan berkesenian dari gedung Balai Budaya atau gedung pertemuan Salatiga namanya. Itu mereka tampil di gedung itu, nanti yang nonton di rumah masing-masing gitu. Dan ini sudah beberapa kali kita lakukan dan alhamdulillah ternyata bisa juga ya. Dan bisa juga kami memberikan insentif penyelenggaraannya, ada subsidi pemerintah untuk mereka yang berkegiatan kesenian. Jadi walaupun mereka nggak ada yang nonton, tapi ada insentif dari pemerintah daerah sehingga mereka tetap bisa menyambung hidup dengan kegiatan berkeseniannya itu. Jadi saya kira mengamini saya dengan apa yang teman-teman sampaikan, memang poinnya adalah agar kita betul-betul komitmen dengan protokol kesehatan sehingga bisa segera kita akhiri pandemi ini. Setiap kali ada libur panjang seperti hari-hari ini ya, 2-3 minggu setelah Nataru, libur Natal tahun baru, ada ledakan di kami dan ini sama dengan tempat yang lain juga. Dulu juga sama, setelah 2 minggu tiba minggu ada libur panjang, ada ledakan. Hari ini kami juga sama, sampai 61 sampai lebih dari itu bahkan gitu. Nah, saya kira demikian beberapa tanggapan saya dan saya mengucapkan terima kasih kepada para pakar tadi yang memberikan dorongan kepada kami untuk terus membangun kota, kabupaten dengan pendekatan yang akademis dan melibatkan para cerdik pandai sehingga pembangunan yang kita lakukan sesuai dengan real keinginan dan harapan para pendiri bangsa ini. Terima kasih Pak Matur nuwun. Terima kasih banyak Pak Muhammad Haris atas paparannya. Ini saya mohon izin karena waktu kita sudah lewat. Ini kita selesaikan tadi. Kita minta tanggapan kepada Pak Imam. Silakan Pak Imam untuk memberi tanggapan terkait pertanyaan tadi. Pak Imam. Apakah Pak Imam masih ada? Pak Wakil Wali Kota Depok. Beliau sepertinya belum connect. Saya langsung minta kepada Pak Sudarman saja kalau gitu untuk memberi tanggapan. Oh iya, Pak Imam. Halo. Halo. Ya, silakan Pak Imam. Pak Imam masih di mute tuh. Saya masih di mute itu. Pak Imam, apakah bisa langsung memberi tanggapan terkait pertanyaan tadi? Oh, ya, kayak sebetulnya beliau tidak di depan komputer sepertinya. Kita minta ke Pak Sudarman saja yang beliau sudah siap untuk memberi tanggapan terkait pertanyaan tadi Pak Sudarman. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kita sampaikan kepada seluruh peserta diskusi publik yang sudah bersama-sama untuk menyimak tentang diskusi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertanyaan dari Bapak Madnur itu ada 3 kepada saya. Pertama, bagaimana peran para ulama dalam masa ke masa dalam penanggulangan pencegahan wabah. Kalau kita lihat dalam sejarah, tentunya ketika masa dinasti Bani Umayyah, kontrol agama itu berada di khalifah.
Jadi khalifah lah yang kemudian meminta fatwa kepada ulama, dan ketika fatwa itu sudah diputuskan, maka tugas negara lah untuk mengamankan fatwa tersebut. Sampai kemudian datanglah masa-masa kolonialisme yang menghancurkan kekhalifahan tersebut, sehingga kemudian fungsi ulama itu tidak sekuat ketika pada masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Abbasiyah dan Umayyah. Nah, sampai hari ini ada ulama yang terbentuk sebuah asosiasi, kalau di Indonesia namanya MUI, dan MUI mempunyai peran penting untuk mengeluarkan fatwa, namun tidak semua fatwa MUI itu bisa dipatuhi oleh masyarakat karena ada banyak individu-individu ulama yang juga memberikan fatwa. Nah, misalnya ketika terjadi COVID-19, ini sangat banyak sekali fatwa. Ada yang membolehkan untuk sholat di masjid, ada yang tidak membolehkan, dan seterusnya. Artinya fatwa MUI itu tidak memberikan pengaruh yang sangat luar biasa untuk dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Demikian juga ketika misalnya fatwa MUI mengenai vaksin, yang menyatakan bahwa vaksin itu adalah baik dan halal. Namun ada beberapa MUI wilayah yang juga mempertanyakan fatwa MUI pusat tersebut, sehingga kemudian meragukan masyarakat, terutama umat Islam. Nah, inilah kemudian harus diperhatikan ketika kita lihat pola pada masa kekhalifahan Islam, itu fungsi negara adalah bagaimana mengamankan fatwa dari ulama itu sendiri. Makanya di beberapa tempat ada yang sangat harmonis sekali dengan MUI-nya, sehingga kita MUI mengatakan A, maka pemerintah mengamankan fatwa MUI tersebut. Kemudian apakah setiap ada wabah di masa dulu setiap ulama lembaga keagamaan mengeluarkan fatwa? Kalau dulu pada masa Bani Umayyah lah misalnya, di mana saat itu sangat sering terjadi wabah, itu yang mendalikan adalah negara, mendalikan adalah pemerintah. Sehingga kemudian rakyat hanya sekedar mematuhi apa yang dikatakan oleh pemerintah. Tidak ada simpang siur, tidak ada perbedaan pendapat. Kalaupun ada perbedaan pendapat itu dalam hal-hal teknis. Misalnya masalah keyakinan apakah taun itu berasal dari supranatural, misalnya dari tusukan jin, atau memang ada sesuatu yang salah dalam mengelola kesehatan. Itu saja perbedaannya. Tapi kemudian ketika difatwakan oleh ulama, maka pemerintah mengikuti apa yang sudah dikatakan oleh ulama. Kemudian yang terakhir, bagaimana efektivitas fatwa MUI tentang COVID-19. Kalau melihat efektivitas, ini sudah banyak kajian-kajian, penelitian-penelitian, dan sudah banyak ditulis di jurnal tentang bagaimana efektivitas fatwa MUI tentang COVID-19 ini. Karena kita, masyarakat Indonesia ini beragama, ada yang mengikuti kepada ormas, misalnya ormas satu, yang lainnya berbeda, sehingga kemudian fatwa MUI itu tidak efektif. Misalnya ketika MUI mengatakan A, ada ormas yang mengatakan B. Jadi mayoritas masyarakat yang ikut kepada ormas B itu akan lebih patuh kepada ormas B-nya dibandingkan fatwa MUI-nya. Jadi tidak ada satu kesatuan fatwa, sehingga kemudian masyarakat juga bingung fatwa mana yang mau diikuti. Nah, ini mungkin untuk ke depan seharusnya ada sebuah lembaga yang semuanya berkumpul untuk mengeluarkan fatwa, sehingga ormas-ormas yang ada di Indonesia ini tidak sendiri mengeluarkan fatwa. Mungkin itu jawaban singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudarman. Berikutnya kita kasih kesempatan kepada Pak Askar. Pak Askar, silakan memberi tanggapan terkait pertanyaan tadi. Ya, yang ditanyakan kepada saya kurang lebih sama ya, yang berdasarkan penjelasan Pak Sudarman. Tapi saya sempat lihat ada satu survei, saya lupa lembaga apa yang merilis survei tersebut. Pertanyaannya sederhana, bagaimana penerimaan masyarakat atau penolakan masyarakat terhadap vaksin. Saya baca sekilas waktu itu yang nolak hanya sekitar 5%.
Artinya relatif masyarakat menerima, yang penting mereka diyakinkan tentang konsekuensi dari vaksinasi itu. Jadi kita sebagai masyarakat ilmiah gitu ya, artinya memberikan pertimbangan sesuatu itu berbasis argumentasi ilmiah. Maka kalau kita ingat kaidah dalam Islam ya, fas'al ahla zikir in kuntum la ta'lamun kan. Tanyakan pada ahlinya kalau kita nggak tahu. Dan insya Allah kita percayakan pada ahli yang telah melakukan kajian tentang ikhtiar. Lagi-lagi ini ikhtiar ya, jangan sampai kemudian salah paham bahwa vaksinasi itu adalah solusi. Dia bagian dari ikhtiar untuk mengurangi resiko dari wabah yang secara perkembangan belakangan informasinya makin memprihatinkan kan. Makanya ketahanan sosial atau bonding antar masyarakat ini semakin krusial ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang sifatnya tidak substantif itu menyebabkan kita berlama-lama dalam keterbelahan sikap. Ya, perbedaan politik itu biasa saja, tinggal bagaimana kita menjaga kebersamaan di tengah masa pandemi ini. Makanya program-program itu perlu dibuat sebisa mungkin menjawab kegalauan masyarakat. Jadi bukan berpotensi menyebabkan masalah baru. Kayak komunikasi antar elit, antar elemen masyarakat atau stakeholders atau kita nyebutnya tadi pentahelix itu tidak bisa tidak untuk perlu dilaksanakan dan dievaluasi perkembangan dari informasi yang beredar dengan interaksi yang terus konstruktif. Mungkin itu aja dari saya. Ya, terima kasih Pak Askar. Apakah Pak Imam sudah Bisa, sudah gabung ya? Ya, Pak Imam mohon ditanggapi terkait dengan ya, ini mohon maaf koneksinya agak kurang bagus. Ini mudah-mudahan bisa segera selesai. Iya, kirain saya tadi memang halo? Ya, silakan Pak. Terdengar? Iya, tadi hari ini hanya sekedar COVID ya, tapi tadi yang disampaikan oleh Dr. Sudarman memang agak luas. Saya akan menjelaskan sedikit bahwa visi kami maju berbudaya sejahtera itu melambangkan bahwa pembangunan fisik maju itu melambangkan adalah pembangunan di bidang fisik infrastruktur, sementara berbudaya itu adalah melambangkan tentang pembangunan SDM atau sumber daya manusianya. Jika infrastruktur dan pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusianya ini akan baik, maka akan menghadirkan kesejahteraan. Itu filosofi dari visi yang kita bangun. Lalu untuk masalah stimulasi dari UMKM, kami memang sengaja membuat program 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha ini dalam rangka bahwa keterpurukan ekonomi Pak Imam, mohon maaf ini terputus. 19. Pak Imam, kami tidak bisa mendengar. Kita akan memberikan permohonan ya. Halo Pak Imam. Halo. Ya, sekarang jelas. Silakan. Halo. Ya, silakan Pak, sekarang jelas. Iya, dalam 5.000 pengusaha baru itu dan 1.000 perempuan pengusaha itu, kami memang tidak menyiapkan anggaran untuk stimulasi bagi UMKM. Tapi permodalan saja tidak cukup jika memang tidak dibuat strategi yang lebih jitu, yaitu dengan pelatihan dan pendampingan. Karena kita ketahui kondisi masyarakat seperti ini ketika dikasih uang begitu saja, maka uangnya bukan sekedar buat modal, tapi bisa digunakan untuk bayar hutang, untuk buat sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukan. Maka kita akan melakukan pendampingan supaya terjadi apa yang diharapkan. Itu yang sangat penting ketimbang cuma dikasih permodalan. Dan insya Allah bukan sekedar pengusaha baru, tapi bagaimana kita bisa menaikkan kelas teman-teman yang sudah bisa berusaha, bagaimana caranya supaya bisa naik kelas. Dalam pertemuan saya dengan para UMKM itu yang diperlukan mereka selain permodalan adalah bagaimana perizinan, bagaimana packaging,
bagaimana mengurus halal. Itu sangat penting bagi mereka untuk bisa didampingi oleh kami sebagai pemerintah dan seterusnya. Begitu juga potensi-potensi yang harus kami pelajari di sebuah sebuah potensi alam atau potensi ekonomi yang ada di masyarakat. Seperti Depok tuh punya potensi ikan hias, ikan neon, ikan cupang, ikan gapi ya, dan tanaman hias yang sudah diekspor ke mancanegara. Nah ini potensi-potensi itu yang kami perlu pelajari, mana yang bisa membangun perekonomian Kota Depok di masa pandemi ini. Itu untuk masalah UMKM ya. Untuk masalah peserta didik, teman-teman perlu ketahui memang dengan kondisi COVID-19 tanpa diajari oleh seorang guru, jelas kualitasnya akan berbeda ketika diajari oleh orang tua. Atau mungkin ada suatu permasalahan lain, masalah teknologi ya. Bagaimana seorang anak tidak di depan guru, mereka harus belajar hanya di depan laptop atau di depan handphone. Ya ini pasti ada permasalahan-permasalahan yang akan muncul. Mudah-mudahan ada terobosan-terobosan baru bagi pemerintah Indonesia maupun pemerintah Kota Depok terkait dengan masalah teknologi yang mungkin kita harus munculkan. Kan ada beberapa contoh ya teknologi yang sudah ada di Indonesia terkait masalah pembelajaran lewat daring ya, lewat langsung aplikasi seperti Ruang Guru, sehingga warga bisa belajar ya, bisa belajar dengan baik dengan sistem-sistem yang memang memudahkan mereka untuk bisa memahami sebuah pendidikan. Tapi kan nggak semuanya bisa seperti itu, maka harus terobosan lain seperti kehadiran guru ya, kunjungan. Kalau saya beberapa kali ke tempat-tempat guru-guru SD saya datang gitu, mereka salah satu keluhannya adalah bagaimana mereka bisa datang silaturahmi kepada peserta didik, mengevaluasi terhadap kepalanya, misalkan kalau dalam mempelajari Al-Quran gitu ya, datang langsung ke orang tuanya bagaimana mengecek anaknya dalam hafalan Qurannya dan seterusnya, dan merupakan terobosan yang memang perlu masih ada nggak Mas Ari? Tadi bilang udah suara apa ya? Iya, jadi ada terobosan-terobosan terhadap kunjungan bagi sekolah kepada rumah atau kepada ke murid-muridnya dalam waktu-waktu tertentu. Tapi saya berharap ke depan mudah-mudahan COVID bisa selesai sehingga pembelajaran langsung juga bisa dilakukan dengan kehidupan baru dengan sistem menjaga bagaimana COVID-19 bisa tidak terjadi penularan. Yang rencananya Januari kemarin harus dimulai, cuman karena ternyata semakin bertambah penularan sehingga tidak bisa dilakukan kembali. Ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus lagi. Itu masalah peserta didik ya. Terus masalah yang lain, masalah vendor pendidikan. Ini saya belum masuk ke dalam pemerintahan karena memang belum dilantik ya. Saya nggak ngerti juga yang dimaksud dengan vendor pendidikan itu apa. Ya apakah masalah pembelian buku atau masalah teknologi atau masalah apa yang terlalu banyak vendornya ini yang mengeluhkan apakah seorang pendidik atau apakah orang tua, ini saya nggak tahu nih latar belakang dari penanya ya. Kalau saya lihat latar belakangnya mungkin saya nggak ngerti lah ya latar belakangnya apakah pendidik atau orang tua atau memang yang punya sekolah nih, sehingga komplain terhadap masalah vendor di bidang pendidikan ya. Ya mudah-mudahan bisa kita tertibkan dan kita buat sebuah satu kebijakan yang lebih fokus kepada tujuan. Menurut saya vendor siapapun nggak ada masalah, yang penting proses dari tujuan dalam pendidikan tercapai. Ya, sementara kan vendor hanya alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Itu untuk masalah pendidikan ya. Ya kalau masalah sinergitas ulama, ormas dan sebagainya, kita mencoba memang melalui program tadi ya pencegahan, bahwa para ulama ini diharapkan bisa mensosialisasikan kepada para masyarakat, terutama masyarakat umum ya, masyarakat grassroots ini, tentang
COVID itu ada. Ini yang memang sulit dipahami oleh masyarakat, itu banyak yang nggak, apalagi masyarakat pinggiran ya, bahwa dibilang COVID itu nggak ada gitu. Kampanye saya ke beberapa titik itu menganggap bahwa COVID nggak ada. Mereka nggak perlu pakai masker, mereka nggak perlu atur jarak, dan mereka nggak perlu cuci tangan misalkan begitu. Nah ini memang peran ulama sangat penting banget, bahwa Allah telah menghadirkan makhluknya gitu dengan imannya. Imun sekarang dimunculkan karena dalam rangka itu, dalam rangka peran ulama dalam menyadarkan kepada masyarakat bahwa COVID-19 itu ada, bukan berarti nggak ada. Nah ini sangat penting dalam menghadirkan dalam ceramah-ceramah di ceramah Jumatkah, dalam taklim-taklimkah, ya, termasuk juga dalam keteladanan para ulama meminta kepada warganya untuk harus bisa tidak terjadi penyebaran COVID yang akan menimpa dari sebuah masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya. Terima kasih. Saya juga ada acara lagi nih. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imam atas tanggapannya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ini mohon maaf kami sudah melewati batas waktu. Tapi sebelum kita tutup, ini kami mengumumkan 3 orang yang berhak mendapatkan door prize dari kami. Ini langsung kami sebutkan saja. Yang pertama adalah Mas Maimun, ya, Mas Maimun masih ada. Kemudian Mas Matnur, dan yang ketiga ini Grid School 1. Ini mohon ketiga orang ini mengirim alamat rumah ke admin atau penara hubung Mas Suranto. Lagi kami sampaikan kepada Mas Maimun, Mas Matnur sama Grid School 1 untuk mohon mengirim alamat rumah ke Mas Suranto sebagai admin atau penara hubung acara ini. Bapak Ibu sekalian, mohon ini kita foto bareng dulu. Bisa di-on-kan video masing-masing buat dokumentasi. Silahkan. Ya, kita mulai. 1. Halo. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi kepada 3 nama tadi harap menghubungi ke admin atau ke menara hubung ke Mas Suranto. Terima kasih atas waktunya, dan kami sebagai pembawa acara, sebagai moderator, mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga insya Allah nanti kita akan ketemu di lain waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas asar. Sukses, selalu sukses. Terima kasih. Izin live. Ini Mas Jumari, izin live. Apa lu tuh? Izin live.